إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddul bala? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, Al-anbiya fal amthal tummal amthal. Ibtalar rajul ala hasabi dinihi. Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu yang mendekati kedudukan nabi diikuti setelahnya. Karena kata Nabi, sesungguhnya setiap orang itu akan diuji sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah SWT, sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah SWT. Semakin tinggi bobot imannya, maka semakin naiklah ujiannya. Hingga kata Nabi SAW, seseorang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, tema khutbah Jumat hari ini adalah kaitan dengan hadis yang baru saja kita dengarkan, bahwa Nabi menyebut semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia akan semakin diuji. Ini seperti firman Allah SWT di dalam Al-Quran, Hasiban nasa yatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna as-sabirin. Apakah manusia akan mengira akan dibiarkan mereka berkata saya beriman, sedangkan mereka kata Allah belum diuji oleh Allah? Padahal orang-orang sebelum mereka berada dalam ujian-ujian luar biasa, hingga kemudian dari ujian itu Allah mengetahui siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa mereka yang bersabar. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hadis ini tentu bukan untuk membuat kita terdemotivasi atau tidak bersemangat untuk meningkatkan keimanan kita. Hadis ini bukan untuk disimpulkan secara salah, lalu kemudian di antara kita barangkali mengatakan kalau begitu imannya jangan terlalu tinggi saja supaya kita diuji tidak terlalu berat. Bukan demikian. Justru hadis ini adalah motivasi luar biasa bagi kita semua.
Mari kita memahami, mendalami makna dari hadis ini secara tekstual maupun kontekstual. Secara tekstual, Nabi menyebutkan orang yang paling besar ujiannya adalah yang paling tinggi imannya. Kenapa Nabi menyebut demikian? Jawabannya ada di kalimat terakhir Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa nanti akan ada orang yang berjalan di atas muka bumi tanpa punya dosa sama sekali. Artinya apa? Ujian itu diberikan oleh Allah untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan orang tersebut. Kalau Allah hendak menggugurkan dosa seseorang, berarti Allah telah menunjukkan cinta dan ridhonya terhadap orang tersebut. Dan tentu saja siapa orang yang paling dicintai oleh Allah, siapa yang paling diridhoi oleh Allah adalah mereka yang paling baik iman dan ketakwaannya di sisi Allah SWT. Maka layak dan pantas para nabi mereka diuji oleh Allah SWT karena Allah mencintai mereka, dan dari cinta itu Allah hendak mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, mengapa orang yang semakin meningkat keimanannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan demikian kepada sahabat yang sudah beriman untuk mengajak kita semua mempersiapkan diri akan kemungkinan-kemungkinan ujian-ujian yang akan kita alami, agar kita lebih siap di awal ketika ujian itu akhirnya datang. Bukankah kita semua memahami, saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya di dunia ini atau kehidupan dunia ini, dalam kata lain para ulama menyebut darul bala, negeri ujian, bukan negeri kenikmatan atau bukan negeri balasan. Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairil fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya semua manusia pasti akan mati, dan sebelum mereka mati, mereka akan selalu diberi ujian. Apa bentuk ujian itu? Bisyarri wal khairil fitnah. Ujian yang enak-enak dan ujian yang tidak enak. Karena itulah, mau kita beriman atau tidak beriman, mau kita orang soleh atau tidak soleh, selama status kita masih hidup di dunia, pada hakikatnya semua sedang diuji. Akan tetapi para nabi yang paling dekat dengan Allah, paling makrifat kepada Allah, paling faham soal hakikat kehidupan dunia yang fana ini, mereka akan lebih merasakan betapa dunia ini menjadi ujian. Kita pernah mendengar kisah Rasulullah SAW yang melakukan satu hal yang menurut kita sangat sepele dan biasa-biasa saja, tapi beliau melihatnya sebagai ujian luar biasa besar hingga membuat kedua air mata beliau menetes. Suatu ketika beliau karena kelaparan berjalan di antara gang-gang rumah di Madinah. Lalu kemudian dari sahabat yang mengajak beliau makan. Lalu disuguhkan kepada beliau satu paha ekor kambing untuk dihidangkan kepada Nabi. Nabi mencuil sebagian lalu dimakan oleh beliau. Sebelum mencuil yang kedua, air mata Nabi menetes. Sahabat Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasul, sedangkan engkau sedang mendapatkan makanan, engkau tadi kelaparan dan sekarang engkau bisa merasakan kekenyangan. Lalu kemudian Nabi bersabda, tidaklah satu nikmat kita rasakan di dunia, hatta sekedar satu kerat daging ini, kecuali nanti di akhirat oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah kenapa Nabi melihat kejadian yang biasa-biasa saja, orang-orang beriman, orang-orang seperti para nabi dan rasul tetap melihatnya dalam kerangka ujian-ujian. Nabi SAW bersabda dalam satu waktu yang lain, ad-dunya sijjinun, dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang mukmin, karena tidak semua kenikmatan bisa dinikmati. Bukan karena tidak mampu menikmati, tapi karena terhalang oleh keimanan dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi menyebut
Orang-orang yang beriman akan semakin merasakan dunia ini adalah ujian yang berat, sedangkan orang yang lemah imannya akan merasakan dunia ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Alasan ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa Nabi menyebut bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, mereka akan semakin diuji. Kita harus ingat bahwa bala yang dimaksud ini adalah keadaan atau kejadian atau realitas. Dan tentu kita paham bahwa bahagia tidaknya seseorang, susah tidaknya kita hidup di dunia ini bukan hanya ditentukan oleh realitas atau kejadian. Yang lebih mempengaruhi adalah bagaimana cara kita memandang sebuah peristiwa, bagaimana cara kita melihat sebuah kejadian. Ada satu kejadian yang sama, tapi dua orang yang melihatnya belum tentu melihat dengan persepsi yang sama. Bisa jadi persepsi dan perasaannya berbeda. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, apakah pertanyaan kritisnya? Apakah orang-orang yang semakin kuat imannya, yang disebut oleh Nabi akan semakin banyak ujiannya, berbanding lurus semakin sulit bahagia? Belum tentu. Karena penentu kebahagiaan bukan hanya bala, bukan hanya keadaan, akan tetapi bagaimana mereka, keadaan hati mereka, kelapangan hati mereka. Maka mari kita melihat bagaimana keadaan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan betapa iman itu memberikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam hati. Siapa mereka? Mereka bukan karena tidak diuji, mereka yang hidup dengan pemahaman yang kuat, ridho bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Nabi Muhammad adalah Nabi mereka, dan Islam sebagai agama mereka. Maksud ridho bahwa Allah Tuhan kita apa saudaraku? Ada dua. Orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya maknanya dua, konsekuensinya dua. Pertama, ridho dengan syariat dan perintah Allah. Yang kedua, ridho dengan iradat atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sholat Jumat, berarti kita ridho dengan syariat Allah. Hari ini kita menutup aurat, berarti kita ridho dengan syariat Allah. Hari ini atau di lain waktu kita berpuasa, puasa Ramadan atau puasa sunnah, berarti kita ridho dengan syariat Allah. Ridho yang kedua adalah kita tidak makan siang bukan karena puasa, karena memang tidak ada uang untuk membeli makan. Saat itu adalah ridho dengan iradat atau kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya ada ridho bahwa Allah akan takdir dan iradah Allah, maka mereka, Nabi menyebutnya orang yang merasakan lezat dan manisnya iman. Dari ini membuktikan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal realitas yang kita hadapi, bukan soal kenyataan hidup yang kita hadapi. Yang lebih penting dari itu, bagaimana kita memandang kenyataan atau realitas itu. Dan bagi orang-orang beriman, cara mereka memandang kehidupan dunia ini adalah semua dilihat semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Ketika mereka sakit, mereka bukan hanya merasakan sakitnya, tapi juga dalam sakit itu mengharap Allah ridho terhadap dirinya, sehingga sakit itu menjadi berkurang baginya. Ketika mereka diuji, mereka juga berharap ada balasan dan keridhaan Allah atas ujian yang mereka hadapi. Sehingga dalam satu waktu Nabi juga bersabda, "Innallaha biqistihi ja'alal farha warrauha fir ridha wal yaqin wa ja'alal hamma wal hazan fil syakki wal hammi." Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Allah begitu adil. Allah membagi rasa bahagia ke dalam hati hambanya, bukan karena harta, bukan karena dia tidak diuji. Allah membagi bahagia ke dalam hati hambanya adalah kepada hati yang di dalamnya ada ridho dan yakin.
Ridho artinya adalah kita lebih melihat siapa yang menguji daripada ujian itu sendiri. Yakin artinya adalah kita melihat apa yang dijanjikan dari ujian yang kita hadapi. Sedangkan kata Nabi SAW, Allah memberikan rasa susah dan kesedihan kepada siapa? Bukan orang yang bertubi-tubi diuji, karena Nabi adalah termasuk orang-orang yang bertubi-tubi diuji. Mereka yang mendapatkan kesusahan dan kesedihan adalah mereka yang tidak ridho dengan takdir Allah SWT. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, di momen Maulud ini izinkan saya menutup tentang satu kisah bagaimana gambaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghadirkan ridho dalam hatinya saat ujian itu berada di puncak ujian yang luar biasa besar. Ketika beliau di Taif dilempari batu oleh anak-anak kecil, diteriaki sebagai orang gila oleh orang-orang dewasanya. Kemudian beliau sekarat tidak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadarnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat menyentuh. Nabi bermunajat, ya Rabb, ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, am ila qaribin malaktahu amri, illam takun alayya ghadabun fala ubali wa ana radin. Ya Allah, ya Allah, kepada siapa lagi Engkau akan serahkan saya? Kepada musuh yang jauh-jauh yang saya tidak kenal lalu saya dipukuli, atau ke saudara saya yang dekat-dekat, paman saya di Mekah yang mereka juga akan menghinakan saya? Selama Engkau tidak benci ke saya, terserah sampean ya Allah, terserah jenengan ya Allah. Engkau kirim saya kemana saja terserah jenengan, asal Engkau ridho, saya terima ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Nabi hatinya sesempit fisiknya yang menetes air, menetes luka yang kemudian lebam dan sebagainya? Kita sama-sama tidak tahu, tapi kita yakin saat itu beliau benar-benar merasakan menjadi hamba Allah yang begitu diperhatikan oleh Allah. Dan kita faham saat seperti itu, saat itulah seseorang merasakan kebahagiaan hakiki melebihi kebahagiaan duniawi dan hanya disebabkan oleh nafsu belaka. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa meningkatkan keimanan mungkin saja kita akan diuji, tapi bersamaan itu pula Allah akan hadirkan kelapangan di dalam hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirkal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasaraddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة